Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya kita boleh ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan kepada kita semua. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menjaga kami dan menganugerahkan kehidupan kepada kami sampai saat ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, khususnya ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Karunia Kita Harga Bersama. Pernahkah generasi muda mendengarkan istilah dalihan na tolu? Dalam suku Batak, paham ini sangat penting. Paham itu dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu seperti sebuah tempat duduk, namun di tengah-tengahnya bolong. Ada 3 kaki yang menopang hingga sebuah tungku bisa terbangun. Kemudian ada 3 sikap yang perlu dalam keluarga menurut adat orang Batak, yaitu hormat kepada keluarga dari pihak istri, lembut kepada perempuan, dan bersikap hati-hati terhadap sesama marga. Ketika sikap terhadap keluarga ini saling mendukung dan menopang hingga suku Batak bisa terus hidup dalam tata cara yang saling menghormati dan tidak merendahkan dalam paham ini. Kesetaraan keluarga Batak terjaga. Untuk menjelaskan keluarga Kristus, Paulus memakai ilustrasi dengan tubuh manusia untuk menasehati jemaat Roma berdasarkan kasih karunia Allah, bukan dengan paksaan dan ancaman. Tujuannya agar mereka tidak merasa memiliki karunia yang lebih hebat daripada yang lain. Paulus menasihati mereka dan mengingatkan bahwa mereka adalah satu tubuh dalam Kristus. Mereka tidak boleh menjadi sombong dan harus dapat menguasai diri dengan baik. Mereka memiliki fungsi yang berbeda, tetapi harus sama-sama saling mendukung. Berkaitan pula dengan bacaan kemarin pada renungan kemarin, yaitu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Paulus menasihati mereka bahwa Allah tidak menginginkan orang yang melayani hanya supaya menjadi lebih menonjol di antara yang lain. Dunia memang menyenangi orang-orang terkenal, tetapi Allah tidak menyenangi orang-orang yang melayani dengan pura-pura. Orang yang melayani secara sungguh-sungguh dan saling mendukung dalam tugas pelayanan masing-masing telah memberi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kamu generasi muda? Kita pasti punya karunia yang mungkin sama dan mungkin berbeda. Apapun karunia itu, entah bermain musik, mengajar, menasehati, dan seterusnya, mari kita lakukan dengan sukacita dan saling mendukung. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain dalam mengerjakan karunia kita, entah di gereja ataupun di sekolah. Jika kita egois dan merendahkan teman kita sama saja merusak ataupun
di sekolah, ya, entah di gereja, kita sama saja merusak diri sendiri, bahkan melukai hati Tuhan. Sadarilah, setiap karunia kita adalah kekayaan bersama agar kita saling membangun, hidup dan berbuah, dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Kita adalah tubuh yang sama dalam Kristus sebagai umat percaya. Jika kita memiliki karunia, marilah kita bagikan dengan sukacita, tulus dan rendah hati. Generasi muda yang mau membagikannya berarti telah menyadari bahwa kita sama-sama utusan Tuhan yang mengerjakan karunia kita demi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan atas renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai tubuh Kristus, tubuh yang sama di dalam Kristus sebagai umat percaya, kami dan rekan-rekan kami di sekolah, kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah kiranya sebagai tubuh Kristus kami senantiasa boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, tulus dan rendah hati. Biar kami juga dapat menjadi siswa-siswi yang boleh saling menguatkan satu sama lain. Karena kami menyadari bahwa kami adalah sama-sama utusan Tuhan yang harus mengerjakan karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami sebagai tubuh Kristus yang harus melaksanakan tugas pelayanan kami selama kami hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami. Berkati orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka juga. Berkati juga orang-orang yang saat ini sedang terkena penyakit virus COVID-19. Biarlah Tuhan menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati juga orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan yang saat ini terkena bencana banjir. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kiranya Tuhan akan menolong mereka ya Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberikan bantuan kepada mereka. Biarlah kami juga ya Tuhan dengan setia untuk senantiasa mendukung di dalam doa agar mereka senantiasa kuat dalam menghadapi situasi atau bencana yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus